Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang evaluasi gizi pada serial Kacang Merah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Azaranti Berlian dengan NPM 061, Raffi Eko dengan NPM 066, Widya Nur Rahmawati dengan NPM 067, Senarita Septia dengan NPM 076, Nada dengan NPM 096, Taufik dengan NPM 098, Oka Atricia dengan NPM 102, dan Kalista dengan NPM 083. Boleh di next. Berikut studi kasusnya. Boleh di next. Baik, salah satu opsi dalam pengembangan produk sel ini adalah dengan menggunakan madu sebagai pemanis alami. Pada opsi ini, uji karbohidrat itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode loose growth untuk menganalisis total karbohidratnya. Metode ini didasarkan pada proses reduksi CO2 plus menjadi CO plus oleh gula pada madu. Larutan loose scroll ini mengandung ion CO2 plus. Kemudian gula reduksi pada madu ini seperti glukosa dan fruktosa ini akan mereduksi COO menjadi CO2O. Yang secara umumnya nanti semakin tinggi kadar gula reduksinya, maka akan semakin tinggi juga kadar karbohidrat pada suatu makanan tersebut. Boleh di next. Metode selanjutnya dapat menggunakan metode HPLC dalam menganalisis karbohidrat pada sereal kacang merah. Metode HPLC memiliki kemampuan untuk memisahkan dan juga mengidentifikasi berbagai jenis karbo, baik gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan juga sukrosa, karbohidrat kompleks, serta kandungan serat pangannya. Proses analisis ini dimulai dengan ekstraksi sampel yang seringkali melibatkan enzim untuk hidrolisis pati menjadi bentuk gula sederhana. Kemudian sampel disuntikkan ke dalam sistem HPLC. Untuk deteksinya sendiri dapat menggunakan detektor indeks bias dan juga detektor UV. Fase gerak yang digunakan adalah campuran air dan juga asetonitril yang memungkinkan pemisahan yang efektif dari berbagai jenis karbohidrat dalam sampelnya. Next. Proses pengolahan sendiri untuk sereal adalah menggunakan metode konvensional, yaitu ekstrusi, di mana mekanisme kerja alatnya seperti yang tertera di samping. Yaitu pertama bahan di mixer, kemudian keluar melalui screw conveyor, dan kemudian masuk ke extruder, lalu melalui air conveyor, lalu di dryer, dan ke flavoring untuk penambahan rasa. Opsi bahan yang digunakan agar sereal memiliki kandungan karbohidrat yang baik, total karbohidrat yang baik, indeks glikemik yang baik, dan sesuai dengan selera makan konsumen, daya beli konsumen adalah yang pertama, sumber karbohidrat kompleksnya kita menggunakan tepung jagung. Yang kedua, untuk pemanis alaminya kita menggunakan madu, dan yang ketiga, untuk sumber seratnya kita menggunakan kacang merah. Next. Evaluasi gizi yang pertama untuk pemanis alami madu. Pemanis alami madu memiliki kandungan total karbohidrat berkisar antara 79% sampai 82%. Jenis karbohidrat yang terkandung adalah fruktosa dengan kandungan 40% dan glukosa sebanyak 30%. Nilai indeks glikemiknya tergolong rendah, yaitu sekitar 35 sampai 58. Total karbohidrat ini akan meningkat apabila ditambahkan dengan madu. Fruktosa pada madu sangatlah tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Fruktosa dan glukosa memberikan energi dan rasa manis pada madu. Yang selanjutnya adalah karbohidrat kompleks, yang mana kita menggunakan bahan tepung jagung. Total kandungan karbohidratnya ada 55% sampai 86%, sedangkan jenis karbohidratnya yaitu ada pati dengan persentase 72 sampai 73 yang terdiri dari amilopektin 25 sampai 30% dan amilosa 70 sampai 75%. Dengan nilai indeks glikemiknya yaitu 52 dengan kategori rendah.
Sebagian besar karbohidrat adalah pati, sehingga memiliki efek kesehatan dalam mengatur gula darah dan meningkatkan kesehatan pencernaan melalui pasti resisten. Karena memiliki nilai indeks glikemik rendah, maka tepung jagung ini menjadi pilihan untuk penderita diabetes karena tidak menyebabkan gula darah meningkat yang signifikan. Bisa di next. Yang selanjutnya ada kandungan syarat menggunakan bahan kacang merah. Kandungan total karbohidratnya ada 84%, sedangkan jenis karbohidratnya adalah pati, yang mana nilai indeks glikemiknya adalah 20,32%, yang dikategorikan rendah. Karena memiliki nilai indeks glikemik rendah, maka kacang merah ini menjadi pilihan untuk penderita diabetes karena tidak menyebabkan gula darah meningkat yang signifikan. Pangan yang memiliki proporsi amilosa lebih tinggi daripada amilopektin memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah. Nilai indeks glikemik dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak yang terdapat pada kacang merah. Pangan yang memiliki kadar lemak dan protein tinggi cenderung memperlambat laju pengosongan lambung. Dengan demikian, laju pengosongan makanan di usus halus juga diperlambat dan respon glikemik menjadi lebih rendah. Bisa di next. Baik, selanjutnya merupakan rekomendasi opsi dari kelompok 3 terkait penggunaan sereal, yaitu adanya kombinasi penambahan karbohidrat kompleks dan serat, di mana karbohidrat kompleks ini menggunakan jagung dan juga serat menggunakan kacang merah. Pada tabel di bawah ini terdapat nilai indeks glikemik, di mana dengan sereal jagung dengan penambahan kacang hijau ini memiliki nilai indeks glikemik 26,68% dan sereal jagung dengan kacang merah dengan penambahan kacang merah ini memiliki nilai indeks glikemik 20,32%, di mana nilai dari indeks glikemik kacang merah lebih rendah dibandingkan dengan kacang hijau. Next. Selanjutnya yaitu kenapa kenapa ada penambahan karbohidrat kompleks menggunakan jagung? Alasannya karena di mana karbohidrat kompleks ini tuh memiliki proses pencernaan yang lebih lambat dibandingkan dengan karbohidrat yang lebih sederhana, sehingga memberikan sumber energi yang stabil dan tahan lama, sehingga membantu anak-anak merasa kenyang lebih lama dan mencegah adanya kelonjakan energi yang mendadak. Lalu jagung ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, yaitu sekitar 69,1 gram per 100 gram, dengan nilai indeks glikemik yang cukup rendah, yaitu 26, di mana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada nilai amilosa jagung ini termasuk tinggi dibandingkan dengan nilai kadar amilopektinnya, yang dimana pangan dengan kadar amilosa yang tinggi ini cenderung sulit dicerna akibat struktur amilosa yang tidak bercabang, membuatnya terikat lebih kuat sehingga sulit mengalami gelatinisasi dibandingkan dengan amilopektin yang lebih mudah untuk terjadinya gelatinisasi. Selanjutnya yaitu pangan sumber karbohidrat yang tinggi setelah beras, di mana kandungan pati ini sekitar 70%. Next. Selanjutnya yaitu penambahan serat. Serat yang digunakan adalah kacang merah. Nah, serat pangan sendiri itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pencernaan. Serat itu dapat mencegah sembelit dan juga dapat memperpanjang rasa kenyang sehingga dapat mengontrol lonjakan dari gula darah dan kemudian dapat mencegah obesitas seperti pada fenomena yang banyak terjadi sekarang, banyaknya anak-anak dan juga remaja yang mengalami obesitas. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penambahan serat terhadap pembuatan sereal. Nah, menurut Nordic Nutrition Recommendation, asupan serat sehari pada anak usia sekolah itu lebih dari sama dengan 10%, dan juga pada remaja itu 25 sampai 35 gram per harinya. Untuk rentang usia anak-anak yaitu 5 sampai 11 tahun dan remaja yaitu 12 sampai 25 tahun. Nah, untuk keunggulan atau manfaat dari kacang merah sendiri yaitu tinggi serat dengan kandungan seratnya 24 gram per 100 gram kacang merah, kemudian tinggi energi, nilai indeks glikemik yang rendah, kemudian juga sumber protein, karbohidrat, zat besi potensial, mineral, dan vitamin. Nah, asupan serat ini berhubungan positif dengan asupan energi dan berbanding terbalik dengan asupan lemak. Anak-anak yang asupan seratnya itu tinggi mendapat asupan mineral dan vitamin lebih banyak dibandingkan menurut Troutin et al. 2010. Kemudian untuk
em, indeks glikemik sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, indeks glikemik pada sereal jagung kacang merah ini termasuk dalam kategori rendah, dan kacang merah sendiri juga memiliki indeks glikemik yang rendah yang akan mempengaruhi pada pencernaan glukosa dalam darah, yaitu pangan yang memiliki indeks glikemik yang rendah itu akan dicerna secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menyebabkan kadar glukosa dalam darah itu naik secara drastis. Next. Selanjutnya ada bagaimana komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Yang pertama pada bagian visual itu biasanya kemasan menggunakan konsep yang dibangun dengan tujuan visual kemasan berisi informasi yang jelas agar memudahkan konsumen baik melalui warna, bentuk, ilustrasi, tipografi, dan layout yang menarik perhatian minat konsumen pembeli. Tentunya pada anak-anak. Yang kedua ada informasi nilai gizi dan komposisi, di mana informasi nilai gizi pada kemasan makanan adalah detail mengenai kandungan nutrisi produk yang disediakan oleh produsen untuk membantu konsumen memahami komposisi gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Tabel informasi gizi ini memuat daftar kandungan zat gizi pangan dan komponen lain seperti takaran saji, jumlah sajian, dan persen angka kecukupan zat gizi masyarakat umum Indonesia. Seperti halnya yang tercantum dalam 10 pesan pedoman gizi seimbang 2014 menurut PGS 2014, yaitu biasakan membaca label. Untuk selanjutnya adalah saran penyajian. Saran penyajian ini masih berkaitan dengan visual, di mana pilihan saran ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumen dengan memberikan saran terkait penyajian sereal seperti berat per satu kali saji, kemudian juga penyajian dengan susu rendah lemak, ataupun kombinasi lain antar produk pangan. Kemudian saran yang terakhir adalah untuk mencantumkan hasil pengujian atau rekomendasi dari ahli, semisal ada 9 dari 10 ahli gizi yang menyarankan itu bisa membuat konsumen mengetahui bahwa sebelum produk sereal itu diedarkan, sereal tersebut sudah dipercaya oleh 9 ahli gizi. Bisa juga untuk mencantumkan kalimat atau frasa terkait nilai indeks glikemik yang sudah diuji, karena tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa nilai indeks glikemiknya kan cukup rendah dan sudah teruji secara klinis. Bisa di next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Bisa di next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.